Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Lisma Febria dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran yang berjudul Iman kepada Malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifat malaikat: 1. Selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak berjenis kelamin, yaitu tidak laki-laki atau perempuan. 3. Tidak butuh makan, minum, dan tidur. 4. Tidak mempunyai nafsu. 5. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Selalu benar dan tidak pernah bohong. 8. Selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. 9. Tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. 10. Selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuat. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Zabaniyah. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Kisah malaikat dalam Al-Quran. 1. Kisah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Kisah malaikat yang membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Ada banyak kisah tentang malaikat dalam Al-Quran. Kita dapat belajar dan memperoleh wawasan dari kisah-kisah ini. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. A. Malaikat. Asal kejadian malaikat. Diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya malaikat. 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak memiliki hawa nafsu. 3. Selalu bertasbih. 4. Tidak sombong. Tujuan penciptaan malaikat: diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. B. Manusia. Asal kejadian manusia diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifatnya manusia: 1. Memiliki hawa nafsu dan akal. 2. Mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan manusia: diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Jin, iblis, dan setan. Asal kejadian jin, iblis, dan setan diciptakan dari api. Sifat-sifatnya jin, iblis, dan setan: 1. Diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, yaitu taat atau membangkang. 2. Bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia.
tujuan penciptaan jin, iblis, dan setan, diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladani. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut. 1. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. 3. Memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat mencatat setiap amal perbuatan kita. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Malaikat memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Malaikat selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan disaksikan oleh mereka. Malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat mencatat setiap amal perbuatan kita. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Malaikat memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Malaikat selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan disaksikan oleh mereka. Adab terhadap malaikat. 1. Meyakini keberadaan malaikat. 2. Tidak menyakiti atau menghina malaikat. 3. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan karena malaikat menyukai kebersihan. 4. Memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir karena malaikat menyukai majelis ilmu. Kita harus memperlakukan malaikat dengan sopan sebagai orang yang beriman. Mari kita hindari melakukan apapun yang dapat mengganggu malaikat. Kesimpulan, malaikat Allah adalah makhluk yang luar biasa. Marilah kita lebih beriman kepada malaikat dan berusaha untuk lebih menyerupai mereka dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat